Halo, selamat datang di channel saya Andro Kudus. Nah, di sini saya akan melanjutkan beberapa pembahasan pada ponsel Realme 5 Pro. Realme 5 Pro milik saya ini sudah saya update ke Android 10 atau dari Realme dari ColorOS 6 update ke Realme UI. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat. Nah, ini tentang ponsel milik saya Realme 5 Pro versi Android 10 dan versi UI Realme versi 1.0. Nah, saya mendapatkan update ke Android 10 atau Realme UI menggunakan cara manual atau tidak mendapatkan Realme UI melalui di notifikasi pembaruan perangkat lunak ya. Jadi saya mendownload softwarenya di Realme UI atau realme.com. Kemudian saya install sendiri. Nah, buat kalian yang belum tahu cara menginstalnya, silahkan tonton video sebelumnya, atau bisa kalian klik menggunakan link yang saya sediakan di bawah video ini nanti. Nah, setelah update ke Android 10, saya merasa ponsel ini lebih smooth dan pastinya tampilannya lebih keren. Misalnya yang tadinya di sini hanya 4 icon saja, sekarang menjadi 6, dan kalau ditarik ke bawah tampilannya seperti ini. Selain itu juga fitur yang saya sukai adalah ini, tampilannya kurang lebih malah seperti UI Samsung ya, tampilannya seperti ini. Dan di sini juga kita bisa mengganti icon atau icon menu sesuka kita melalui atur gaya icon seperti ini. Nah, tampilannya bisa kita ganti-ganti. Atau kita bisa menggunakan icon khusus, kita bisa memilih kotaknya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka yang ini. Nah, setelah saya update ke Android 10 atau Realme UI, di sini kekurangannya hanya saja baterai agak sedikit lebih boros, tapi menurut saya nggak terlalu bermasalah atau tidak terlalu saya permasalahin, karena penggunaan saya hanya untuk sosial media dan juga paling untuk YouTubean saja. Nah, selain itu di sini saya belum menemukan bug apapun, tapi teman-teman yang lainnya seperti di Facebook atau di kolom komentar seperti ini, ada yang menemukan beberapa bug sendiri, misalnya game space-nya tidak bisa berjalan. Nah, di sini ada salah satu subscriber saya atau penonton pada video saya, dia bilang kalau game space-nya nggak mau jalan. Nah, untuk caranya, mari kita lakukan atau kita cari solusinya sama-sama. Nah, pertama-tama di sini mari kita buka terlebih dahulu game space-nya. Kemudian kita masuk pada bagian titik atas ini atau icon pengaturan. Nah, lalu pilih kelola game saya. Ini centangnya kita batalin atau jangan kita centang seperti ini. Setelah itu kita tekan kembali. Setelah itu kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan manajer aplikasi, manajemen aplikasi. Di bagian manajemen aplikasi kita cari aplikasi game space-nya terlebih dahulu. Kalau udah ketemu langsung kita tekan paksa berhenti. Setelah itu langsung kita masuk ke aplikasi game space-nya lagi seperti ini. Kita masuk lagi ke icon titik 2 ini, masuk ke pengaturan. Lalu kita pilih lagi atau kita tambahkan secara manual game yang kita mau tambahin atau semua game
milik kita yang sudah terinstall ya. Nah, setelah itu mari kita buka atau kita coba lagi untuk bermain game. Misalnya game cacing saja yang nggak pakai kuota, karena di sini sinyalnya kurang stabil. Nah, kalau kalian nariknya dari tengah sini, game space-nya nggak mau tampil. Kalau kita nariknya dari samping sini, nah langsung muncul icon gamenya atau game space-nya langsung muncul seperti ini. Nah, dan buat teman-teman kemarin ada yang bilang kalau teman-teman ada yang bilang juga kalau game space-nya nggak bisa sambil buka WhatsApp atau WhatsApp-nya nggak mau terapung seperti ini. Nah, ini milik saya kenyataannya bisa apung ya, atau masih fungsi seperti di Kalara S6 atau pada sebelum kita update. Nih bisa kan? Lalu ada lagi teman-teman yang bilang kalau kameranya kamera pada menu ultrawide-nya nggak jalan. Nah, mari kita coba. Di sini saya buka kamera bawaan. Nah, di sini kan ada 4 titik, ya kan? Kemarin saya juga bingung nyari di mana kamera atau menu ultrawide-nya. Saya kira kemarin itu ultrawide-nya jadi panorama. Nah, ternyata panorama sama ultrawide itu beda lah, atau beda lagi lah intinya. Nah, di sini kita geser ke sini. Nah, ini kita tekan titik yang paling samping sini. Nah, ini ultrawide-nya muncul atau icon ultrawide-nya aktif kembali kan? Nah, udah seperti itu saja. Caranya sangat mudah. Nah, namun di sini saya masih agak sedikit bingung untuk cara mengganti fontnya, karena untuk mengganti font secara manual menggunakan aplikasi APK Editor, di sini karakter DAI-nya nggak bisa muncul atau nggak berfungsi dengan baik pada ColorOS versi 7 atau Realme UI di Android 10 ini. Nah, buat teman-teman yang udah tahu cara mengganti fontnya menggunakan aplikasi tambahan, ingat menggunakan aplikasi tambahan ya, bukan melalui Theme Store dengan mengganti wilayah. Kalau mengganti wilayah itu hanya beberapa font saja dan kita tidak bisa mengganti font secara manual atau nggak bisa sesuka kita. Nah, oke, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.